Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Saya undang untuk kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Biarlah roh Tuhan yang berkuasa, berotoritas dalam ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik Tuhan.
Kau sangat baik, Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup yang kami rasakan saat ini adalah anugerah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami Bapa. Oh, thank you Lord Jesus. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa
Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan Allah kami, sampai Engkau mengasihani kami Tuhan. Tuhan, hari-hari ini di seluruh dunia ya Tuhan, sedang dilanda masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Engkau yang adalah Allah Immanuel kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menganugerahkan segala kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami mempunyai pengharapan setiap kali kami memandang kepadamu, setiap kali kami menaruh pengharapan kami di dalam Kau Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, setiap kali Kau memandang kami dengan belas kasihan. Kau memandang kami seharga dengan anak-Mu Yesus Kristus. Dan olehnya kami tahu Tuhan, pertolongan kami masih ada. Pengharapan kami tidak pernah hilang. Masa depan kami selalu aman di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kami kalau masih hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Engkau semata. Bapa, baik kami yang bisa hadir di ruang ibadah kami di tempat ini, ataupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing berkumpul dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, gereja tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya gereja itu berbicara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bukan gedung Tuhan, bukan tempat, tapi kami yang percaya kepadamu. Dan setiap kali kami berkumpul 2-3 orang saja, Kau berjanji, Kau hadir tengah-tengah kami. Kau berjanji memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kepastian Tuhan akan kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, agar setiap kami yang mendengar boleh percaya, boleh ditambahkan keyakinan kami bahwa Tuhan yang menopang hidup kami tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini, jam gembira kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan biarlah kami boleh mendapatkan yang terbaik, sebagaimana Maria duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendapatkan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, siap menerima sesuatu yang kekal dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua, baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah. Yang beribadah di rumah, memang hari-hari ini melalui pemerintah kota kita menganjurkan untuk sebaiknya memang beribadah di rumah. Tapi kita sebagai gereja Tuhan juga terus menyiapkan ibadah secara streaming dan juga online. Dan kita tahu memang hari-hari ini adalah hari-hari yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan anugerah Tuhan untuk kita semua. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kau masih melihat saudaramu di kiri kananmu, kalau kau masih melihat keluargamu bersama-sama dengan kau, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup. Tapi kalau kita masih boleh hidup hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari tema kita bulan ini, yaitu tentang kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Hari ini saya beri judul khotbahnya, kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ya. Baru kemarin
kita mendengar kabar duka bahwa salah satu jemaat berpulang ke rumah Bapa, dan itu kembali sekali lagi mengingatkan kita betapa singkatnya hidup kita ini. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita. Ya, yang paling penting selama kita hidup, kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan ini banyak pemicu orang menunda pertobatan mereka. Banyak sekali orang menunda pertobatan mereka selama mereka hidup. Banyak sekali orang berpikir bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Dia berpikir, masih ada kesempatan, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih banyak kesempatan untuk bertobat dan berubah. Nanti, kalau kata orang Palembang itu kaget. Ya. Padahal kenyataannya, ini kenyataannya, kita tidak pernah tahu kapan akhir perjalanan hidup kita. Betul tidak? Sehingga sebenarnya tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya, tidak seorang pun tahu kapan kesempatannya untuk bertobat dan berubah. Nggak ada yang tahu. Apalagi kalau dia merasa dirinya sudah cukup baik. Ya. Hidup di keluarga yang baik-baik saja, berkecukupan, segala sesuatu, dia mungkin beribadah dengan agamanya, tapi dia nggak sungguh-sungguh memberikan hidupnya bertobat. Alkitab jelas sekali, permulaan dari perjanjian baru itu dimulai dari Yohanes Pembaptis mengatakan message ini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan waktu selesai Yohanes Pembaptis masa pelayanannya karena dia dibunuh, dipenggal, Yesus pesan pertamanya juga sama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Message-nya sama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau itu yang dikumandangkan terus dari awal pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus memulainya juga dengan hal yang sama, berarti pertobatan itu sesuatu yang sangat penting. Kehidupan kita mengikuti Tuhan itu dimulai dari pertobatan kita. Bukan karena agama kita, bukan karena orang tua kita, tapi keputusan pribadi kita untuk bertobat. Kan Yesus lanjutan pelayanannya apa? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Itu satu paket itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari sejak berita itu dikumandangkan, iblis selalu saja berusaha untuk menipu banyak orang dengan suara mengatakan, masih ada waktu untuk bertobat dan berubah. Masih ada waktu, nanti saja. Tunggu kalau kamu sudah tua, tunggu kalau kamu sudah gak berdaya. Masih banyak waktu. Padahal saya mau kasih tahu, itulah tipu daya setan untuk manusia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Senjatanya iblis apa? Tipu daya, saudaraku. Dusta. Ya. Orang gak sadar ketika dia tertipu oleh setan, oleh iblis,
Seringkali kesempatan itu segera lenyap dan tidak akan pernah kembali lagi. Termasuk juga dengan orang-orang yang ngakunya Kristen. Agar apa? Agar mereka tidak berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Bertumbuh lebih lagi di dalam pengenalannya akan Tuhan. Bertumbuh lebih lagi di dalam kehendaknya Tuhan. Akhirnya kesempatan itu, ya, akibatnya kesempatan itu pelan tapi pasti mulai hilang. Dan faktanya memang demikian. Setan menipu banyak orang percaya, orang Kristen, dengan perkara-perkara yang membuat mereka jauh dari perkara-perkara rohani. Jauh dari perkara-perkara Tuhan. Coba perhatikan. Tidak usah jauh-jauh, kita di rumah aja. Kita lihat bagaimana generasi anak-anak kita. Mereka lebih menyukai baca buku-buku rohani, baca Alkitab, atau pegang gadget dan gamenya. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun sama. Mana waktunya lebih banyak? Secara pribadi ada kita renungkan. Mana waktu kita lebih banyak? Kita habiskan untuk perkara-perkara yang kekal atau perkara-perkara yang ngabisin waktu kita untuk bertumbuh lebih lagi? Ya. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang Kristen akhirnya sekarang mulai tidak tertarik, apalagi di masa-masa pandemi ini. Ditambah lagi banyak ibadah bisa online sekarang. Mana lebih tertarik mereka? Mendapatkan firman yang sungguh-sungguh makanan sehat yang mereka butuhkan, atau mereka sekadar mendapatkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga? Karena jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan Timotius, pada akhir zaman orang akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak lagi suka dengan pengajaran yang sehat. Mereka mencari firman ataupun pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan telinganya, yang cocok bagi dia. Sedangkan Tuhan mau kita, firman Tuhan itu mungkin menyakitkan, menusuk hati kita, karena dia pedang. Tapi firman Tuhan tidak pernah menipu kita. Siapa yang ketika baca firman saudara merasa tertusuk oleh kebenaran itu dan saudara rasanya sakit sekali karena saudara diminta Tuhan untuk bertobat, untuk mengampuni, untuk melepaskan berkat bagi orang yang menyakiti saudara? Iya. Tapi hari-hari ini orang lebih suka mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinganya dan menyenangkan hatinya. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang akan menusuk kita lebih dahulu. Memisahkan antara keinginan manusia dengan kehendak Bapa. Memisahkan pikiran manusia dengan pikirannya Tuhan. Dan itu seringkali sangat menyakitkan. Tapi ingat, kebenaran adalah kebenaran yang memerdekakan. Tidak pernah kebenaran dari Tuhan tidak memerdekakan, pasti memerdekakan kita. Tapi kalau hal-hal yang menyenangkan telinga, itu mengikat kita. Mengikat. Ya. Hati-hati saudaraku. Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara-saudaraku yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Benar nggak setan bisa tipu kita pakai firman Tuhan? Bisa nggak? Menurut saudara bisa nggak? Bisa. Yang dia tawarkan selalu firman Tuhan yang diselewengkannya sedikit atau diputar balikannya faktanya.
hanya untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kehendak Tuhan. Saudara baca aja Matius 4 itu, bagaimana Yesus dicobai. Pakai firman. Jadi hati-hati. Kita harus betul-betul menerima firman Tuhan yang memang kita minta dari Tuhan. Dan itu menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan cara ini setan memisahkan manusia dari apa yang menjadi kehendak Bapa, dari apa yang menjadi perintah Bapa. Coba kita lihat di Alkitab, di Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Ini cerita tentang siapa? Kita lihat ada kisah yang sangat tragis, saya bilang, menyedihkan. Ini cerita tentang bagaimana orang yang sesungguhnya harusnya mendapat berkat yang kekal bagi dirinya dan bagi keturunannya, tapi disia-siakan. Ya. Kita baca sama-sama. Ayat 15 saya baca, ayat 16 saudara baca, ayat 17 kita baca sama-sama. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ingat, jangan selalu berpikir, oh selalu saja ada kesempatan. Alkitab mengingatkan kita, satu tragedi yang sangat besar, bahwa seseorang yang seharusnya menerima berkat yang kekal dari Tuhan, itu hilang gara-gara hawa nafsunya. Coba saya tulis dengan huruf besar itu. Dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ada kata apa? Ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera untuk menyelamatkan banyak orang. 120 tahun lamanya. Kurang panjang sabar apa Tuhan? Nuh setiap hari mengatakan, sebentar lagi Tuhan akan murka kepada kamu. Tuhan akan turunkan air bah. Enggak ada yang percaya. Gambaran Nuh, setiap hari dia mengetok pasak di perahu ataupun di bahtera itu. Itulah gambaran kayu salib ketika Yesus dipakukan. Itulah gambaran anugerah Tuhan yang diperdengarkan setiap hari. Tapi sayang, orang yang lewat melihat Nuh dianggap apa? Dianggap gila. Nuh dianggap apa? Dianggap fanatik. Nuh dianggap apa? Dianggap orang yang tidak rasional. Masa bangun bahtera di atas bukit? Kata orang Palembang tuh, gilo wong ini.
Orang bikin perahu di mana? Kalau secara manusia, di mana? Di pinggir sungai, di pinggir laut, betul ya? Di pantai, betul ya? Dia bangunnya di mana? Di atas bukit. Sebenarnya gambaran itu gambaran tentang peristiwa Yesus. Yesus mati di atas bukit Golgota itu. Disitulah Tuhan membuat anugerahnya tercurah bagi kita semua. Nggak ada yang mau bertobat. Untung aja murid-murid Yesus yang menyangkal Yesus menyesal ya. Bertobat ya. Datang kembali kepada Tuhan, betul? Sehingga mereka beroleh kesempatan untuk melayani kembali. Ada amin? Ada amin? Itu yang terjadi sama Petrus, betul? Dan murid-muridnya yang lain. Sayang, satu murid tidak lari ke Tuhan tapi hanya menyesali diri. Ujungnya apa? Mati, sia-sia. Itu yang terjadi sama Yudas. Kalau menurut saudara, kalau Yudas lari ke Tuhan, dia minta ampun, diampunin nggak? Udah pasti diampunin. Udah pasti. Tapi dia hanya sampai di menyesal. Dia tidak datang bertobat. Petrus ketika dia lihat Tuhan, dia sambut Tuhan. Dan dia menyesal. Dan dia dipulihkan ketika dia datang ke Tuhan. Coba perhatikan. Esau ini menyadari nggak kesalahannya? Sadar nggak kesalahannya? Sadar nggak? Iya, karena dia ingin memperbaiki kesalahannya. Betul? Betul nggak? Tapi tidak dapat kesempatan lagi. Tanpa Yesus tidak ada pertobatan. Kita ini beruntung hidup di dalam perjanjian baru. Karena kita punya pengantara yang kekal. Namanya Yesus. Esau nggak punya. Halo? Makanya walaupun dia sadar, dia sudah kehilangan itu semua. Tapi saya mau kasih tahu, orang walaupun ngaku agamanya Kristen, kalau dia buat salah, dia tahu dia orang berdosa, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tidak ada. Enggak ada. Mau kamu sebut kamu anaknya pendeta, anaknya sintua, anaknya siapapun, kalau tanpa pertobatan, tanpa Yesus, tidak ada keselamatan. Tidak ada. Karena kesempatan kita yang kekal itu cuma dari Yesus. Ya. Coba lihat kalimatnya. Tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan kenyataan pahit yang bisa juga dialami oleh setiap orang. Bisa nggak dialami oleh orang lain? Bisa nggak? Bisa nggak anak Tuhan yang tadinya sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba karena menjual imannya, menjual kehidupannya, menjual jiwanya, tidak lagi mau percaya sama apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa nggak dia kehilangan keselamatannya? Bisa. Karena dia menyangkali satu-satu jalan keselamatan itu hanya dari Yesus. Bisa. Bisa. Jadi jangan pernah berpikir, oh selalu saja ada kesempatan. Ini ayat ini jelas sekali mengatakan kesempatan itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa hilang. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari perkara ini? Yang pertama, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan.
Nasihat firman Tuhan yang barusan kita baca itu diberikan agar orang percaya jangan mengalami pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Esau. Sebab itu jangan pernah kita berpikir kalau Allah sudah menentukan kita selamat, diselamatkan, oh nggak mungkin lagi nanti dia bisa hilang. Bisa. Kalau dia main-main, dia tinggalkan imannya, dia main-main dengan dunia, dia tinggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa dia kehilangan itu. Jangan dipikir nggak bisa kehilangan, bisa saudara, bisa. Kenyataannya banyak orang-orang yang mengakunya anak Tuhan, tapi kehilangan hak kesulungannya, kehilangan berkatnya, kehilangan hal-hal yang bernilai kekal dalam kehidupannya. Dia hanyut hanya dengan kesenangan duniawi. Dia hanyut dengan percintaan dengan dunia ini. Dia hanyut dan dia melepaskan haknya. Sama kan? Keselamatan itu tadinya diberikan sama siapa? Awalnya. Awalnya untuk siapa Yesus katakan ini keselamatan itu? Bangsa Israel kan? Tapi karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi sampai hari ini Tuhan masih menunggu bangsa pilihannya ini bertobat. Ingat, bertobat, bukan menyesal aja, bertobat. Ada amin saudaraku? Bertobat. Kalau nggak bertobat, mereka juga akan kehilangan hak kesulungannya. Kan sebenarnya hak kesulungan itu kan harusnya Esau kan, bukan Yakub kan? Allah Abraham, Ishak, Allah Yahweh itu disebut Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub, betul nggak? Seharusnya kalau Esau nggak main-main dengan hak kesulungannya, seharusnya disebutkan nama dia nggak? Allah Abraham, Ishak dan Esau harusnya. Halo, mau nggak kita generasi yang diselamatkan, anak kita diselamatkan, tapi cucu kita nggak diselamatkan? Mau seperti itu? Ada yang mau seperti itu? Kita mau nggak Tuhan akan tetap menjadi Allahnya keturunan kita selanjutnya? Keturunan anak cicit kita. Mereka tetap beroleh kesempatan karena mereka menjaga berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ada amin? Saudara, apa yang terjadi di Eropa sama di Amerika sekarang menjadi sekuler sekali. Dulu mereka adalah negara-negara Kristen, betul? Betul? Tapi karena teknologi, karena kesenangan, hedonisme, mereka jual itu kekristenan. Bahkan jangan heran kalau saudara ke Eropa, gereja-gereja sudah berubah fungsinya. Mengerikan. Padahal kekristenan masuk di Indonesia dari mereka. Sekarang justru Asia, orang-orang Asia lebih banyak yang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Padahal kita ini dulu dari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Halo? Betul tidak? Iya. Makanya kita perlu doakan saudara-saudara kita yang terdahulu, jangan sampai yang jadi yang terbelakang. Ada amin. Mereka juga dipulihkan. Mereka juga akan memperoleh kesempatan untuk menerima kembali warisan kepada anak cucu mereka. Bahkan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Sekarang di Eropa justru banyak hamba-hamba Tuhan dari bangsa-bangsa yang dulu kenal Tuhan melalui mereka.
dari Amerika Latin, dari Asia, malah jadi hamba Tuhan di Eropa, di Amerika. Halo? Saudara mau nggak suatu saat bangsa kita juga akan dipilih Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa yang dulu pernah memberkati kita? Ada amin. Ya, saya bersyukur dari gereja kita ada anak-anak dari gereja kita yang sekarang di Eropa, mereka melayani orang-orang di sana. Itu luar biasa bagi saya. Apalagi bagi orang Batak ya. Bisa balik ke negara tempat opung no mention katanya. Di Jerman sana. Terus bisa melayani orang-orang di sana. Itu kan luar biasa. Dulunya nenek moyang mereka dilayani oleh bangsa itu, oleh no mention. Sekarang justru dari bangsa Batak ini banyak memberkati orang-orang di sana. Jadi contoh, jadi teladan. Iman mereka terbukti tetap setia sama Tuhan. Ada amin. Mereka Eropa sekarang sudah sekuler sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan. Hal-hal rohani, hal-hal yang kekal yang sudah Tuhan berikan sama kita, jangan dijual kembali. Amsal katakan apa? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya kembali. Esau menjualnya dengan sepiring kacang merah. Murah sekali. Dosa itu kelihatannya nikmat, tapi itu murah sekali. Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kita, nyawa dia taruh di kayu salib. Ada amin gak saudara? Nyawanya, darahnya harus tertumpah. Keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan pada kita itu mahal sekali. Jangan ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang murahan. Jangan. Coba kita lihat 1 Petrus 4. Saya baca dengan cepat, ayat 1 sampai 3. Ya, judul itu dikatakan gini. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Pikiran kita ini senjata. Halo? Persenjatai pikiran kita. Dengan apa? Dengan apa? Berpikir seperti apa? Seperti Kristus. Dikatakan jadi karena Kristus sudah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena pandemi ini secara badani kita menderita nggak? Iya, banyak hal yang jadi terbatas. Tapi ini tidak sebanding dengan apa yang dialami Yesus. Jadi jangan pernah kita ngeluh. Jangan kita pernah kecewa dengan keadaan ini. Persenjatai pikiran kita. Bahwa Yesus sudah menderita bagi kita di kayu salib lebih daripada siapapun juga. Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti apa? Berhenti apa? Berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Lihat. Dikatakan apa? Kadangkala waktu hidup kita, kesempatan hidup kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala. Penyembahan berhala kalau dulu
orang bikin patung, disembah. Sekarang berhala itu bentuknya sudah ada di sini. Saya mau tanya, kepintaran kita bisa jadi berhala nggak? Bisa. Karena kalau itu terus yang kita pakai, bukan ngandalin Tuhan lagi, itu berhala kita. Uang bisa jadi berhala nggak? Bisa. Kalau orang hanya cari duit aja kerjaannya. Semua dihitung dengan uang. Hubungan dengan uang, semua dengan uang. Ya, kita butuh uang. Tapi bukan uang yang jadi tujuan hidup kita. Hati-hati. Segala sesuatu bisa jadi berhala. Termasuk anak kita bisa jadi berhala. Dan kalau kita menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kekal, yang sementara di dunia ini, itu sama dengan kita tidak menghormati Tuhan. Kita melalaikan nilai-nilai kekekalan dalam kerajaan sorga. Ya. Kalau saya mau bilang seperti ini, mari kita berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Benar nggak kalau hari ini kita bisa berpikir bahwa ini seolah-olah hari terakhir kita? Kita nggak pernah tahu loh. Tiba-tiba aja. Baru 2 minggu yang lalu kita kehilangan seorang sahabat, satu pelayanan di korps kita, hamba Tuhan di City Blessing. Beberapa hari yang lalu, kemarin, baru kehilangan lagi orang yang kita kenal dan kita kasih. Baru 2 minggu sebelumnya saya merayakan ulang tahunnya. Sama-sama ngobrol, sukacita. Tiba-tiba, kemarin sudah nggak ada. Coba lihat orang sebelah kiri kananmu. Bilang, aku beruntung bisa ketemu engkau hari ini. Aku beruntung. Aku masih lihat engkau hari ini. Aku bersyukur. Saudara yang di rumah, rangkul suami ataupun istrimu atau anakmu. Katakan, aku beruntung hari ini masih memiliki engkau. Lakukanlah hal-hal yang dampaknya kekal. Ada amin. Lakukanlah hal-hal yang dampaknya kekal. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan habiskan waktu untuk berhala-berhala yang nggak penting. Jangan sia-siakan waktu. Uang bisa kita cari, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa pernah kembali. Jadi pergunakanlah waktu hari-hari ini menjadi kesempatan yang kekal bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Syukuri hidup kita. Ya. Seringkali karena setiap hari datang dan pergi banyak orang yang ceroboh. Banyak orang berpikir tiap hari dia pasti memperoleh hal yang baru. Banyak yang tidak sadar pada suatu saat dia sudah nggak bisa lihat lagi matahari terbit dari ufuk timur. Tidak dapat lagi menghirup nafas yang segar. Saudara, kalau setiap kali saya lihat orang yang lagi antara hidup dan mati, napas. Saudara pernah lihat orang yang lagi pernah? Ada yang pernah lihat? Saudara bersyukur gak setelah orang itu misalnya dipanggil, saudara hirup napas panjang-panjang, saudara masih hidup, saudara bersyukur gak? Orang kalau sudah waktunya habis, mau tarik nafas sepanjang apapun, mau dibantu nafas sebanyak apapun, udah selesai. Nggak bisa lagi. Udah waktunya. Setiap kali saya melihat orang mengalami itu, pulang, saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau masih beri aku kesempatan hidup. Berarti aku masih banyak tugas.
Ya. Coba bilang sama diri sendiri, oh aku masih hidup, banyak tugasku. Banyak tugasku yang belum selesai. Tuhan masih kasih kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan hidupmu selama masih diberikan Tuhan. Ya. Ayat 2-nya tadi kan jelas sekali. 1 Petrus 4 ayat 2 tadi. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya percaya gini, adalah bijak kalau kita sadar bahwa hari-hari ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, kita sadar mungkin ini adalah hari terakhir saya. Saya mau tanya, nanti jadi renungan kita di rumah kita masing-masing. Seandainya besok adalah hari terakhir kita, sudah ditetapin nih, kita tahu nih, Tuhan kasih tahu, besok kau akan aku panggil. Saudara akan lakukan apa? Hitung. Misalnya Tuhan bilang gini, besok malam, tengah malam aku datang untuk jemput kau. Saudara akan hitung-hitungan enggak? Dari pagi sampai tengah malam saudara mau ngapain? Saudara sadar enggak waktu-waktu itu akan berharga? Halo? Saya nggak tahu ya kalau tiba-tiba nanti kalau malaikat bilang, Pak Agung, tengah malam nanti selesai waktumu. Lakukanlah sesuatu. Kamu ngapain? Coba hitung. Menit per menit, jam per jam, mau ngapain? Tapi sayangnya kita banyak nggak sadar itu ya. Lewat gitu aja. Masih ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Waktu terakhir dia bilang apa? Doa dia di Taman Getsemani, dia bilang apa? Bapa, kalau seandainya cawan ini bisa berlalu dari hadapanku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mau nggak kita hari-hari ini, Tuhan, seandainya hari ini aku masih bisa melakukan banyak hal, bisnis, pekerjaan, melayani, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita nggak tahu loh. Yesus tahu nggak waktunya sudah? Dia tahu nggak waktunya? Dan dia bilang apa? Kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah, kita seharusnya melayani perasaan Bapa. Kita melayani perasaan Bapa. Artinya gini, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di sorga. Supaya waktu yang sisa kita pergunakan bukan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Bapa. Yesus itu selalu satu perasaan dengan Bapanya. Setiap kali dia berdoa, selalu dia rindu mendapatkan pernyataan daripada Bapanya. Betul? Makanya dia bilang sama muridnya, apa yang aku lakukan, aku lihat dari Bapa. Artinya dia selaras, dia sehati, sepikir dengan Bapa. Dia nggak mau melakukan apa yang tidak menjadi kehendak Bapanya. Dia fokus sekali dengan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan saya percaya orang yang melayani perasaan Bapa,
orang itu sedang mengumpulkan harta di sorga. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, kata Yesus, betul? Bekerjalah untuk makanan yang kekal. Ya. Bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Hidup ini bernilai bukan saja waktu kita hidup sementara di bumi ini, tapi seharusnya kita sadar hidup kita bernilai sampai kepada kekekalan. Ada nilainya. Apa yang sudah dipercayakan oleh Bapa sama kita? Pergunakanlah itu untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kita. Itu yang menjadi kehendaknya. Itu yang kedua, yang terakhir. Kita ditebus untuk melayani Tuhan dan sesama. Siapa yang sadar saudara ditebus untuk melayani Tuhan dan sesama? Saya mau tanya ya, di ruangan ini sama yang di rumah. Siapa yang sadar bahwa saudara lahir sebagai anak manusia? Ada nggak dari kecil, lu anak jin lu? Atau kasar-kasarnya kalau orang Betawi itu, anak setan lu. Tapi saya mau tanya sama saudara sebagai orang percaya. Sadar nggak saudara itu anak manusia? Siapapun yang lahir dari rahim seorang wanita, dia anak manusia. Betul? Nah, seturut Alkitab katakan, lanjut slide-nya. Slide yang gambar tadi saya minta, ada ayatnya tadi. Matius saya kasih lihat sama saudara. Matius 20 ayat 28. Saudara catat aja. Dikatakan gini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia ini bukan hanya mengacu kepada Yesus sebagai anak manusia, karena Yesus itu anak manusia, tapi juga dia 100% Tuhan. Kalau kita betul-betul anak manusia. Nah, kalau kita anak manusia, seharusnya apa? Contoh kita, karena kita meneladani Yesus, contoh kita tuh dia. Kalau dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau di Lukas 19 itu dikatakan, waktu dia ketemu Zakheus, terakhir dia bilang apa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi poin yang ketiga ini betul. Kita ini ditebus sebagai anak manusia yang tadinya berdosa, budak dosa, ditebus oleh Yesus. Artinya kita ini orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Tadinya kita nggak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Kita terikat sama dosa. Tapi setelah kita ditebus, kita merdeka. Kita tahu siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Dialah yang layak menerima pujian dan hormat kita. Dialah yang layak menerima segala persembahan kita. Hidup kita, hati kita, pelayanan kita. Dan saya mau kasih tahu, setiap hari kita bisa ketemu Tuhan nggak? Siapa yang setiap hari saudara sadar saudara ketemu Tuhan? Sadar nggak? Keluar dari tempat ini, saudara lihat di jalan, saudara lihat orang lemah, saudara lihat orang kelaparan, saudara lihat
orang yang terpenjara, saudara lihat orang yang tergeletak sakit, saudara layani dia. Yesus bilang ini, kau sedang melayani aku, kata Tuhan. Artinya gini, waktu kita melayani orang, waktu kita melayani sesama kita, itulah saat kita melihat Tuhan. Karena bohong kalau kita bilang, Tuhan aku mengasihimu, aku mau melayanimu. Tuhan gak kelihatan. Yang kelihatan itu siapa? Sesama kita. Makanya waktu di Matius 25 itu dipisah antara kambing dan domba. Kan Yesus bilang, ketika aku lapar kau gak kasih aku makan. Kapan itu kata mereka kan? Yang dianggap seperti kapan itu kami lakukan? Ketika aku lapar kau gak kasih aku makan. Ketika aku di penjara kau gak mengunjungi aku. Jadi setiap hari kita punya kesempatan gak ketemu Tuhan? Iya, wujudnya adalah orang yang kita layani. Kan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tahu kita ini ditebus untuk melayani Tuhan dan sesama, tapi kita nggak lakukan, ada konsekuensinya nggak? Ada pertanggungjawaban nggak pada hari terakhir nanti? Halo? Halo? Ada nggak pertanggungjawaban? Oh, saya mau tanya, ada pertanggungjawaban kita nggak? Ada nggak? Tuhan sudah percayakan kita sesuatu yang kekal toh? Betul? Oh, kalau kita pendem terus, Tuhan tanya nggak? Mana hasilmu? Oh, aku tahu kau Tuhan yang jahat, aku pendem aja. Oh, kau hambaku yang tidak setia, dibilang. Maka apa yang kita punya ambil, dikasih ke orang. Siapa yang mau pada akhirnya ketika Tuhan datang jemput kita, dia cuma akan mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan Tuanmu. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada pertanggungjawaban. Jangan dipikir, oh saya sudah di dalam Yesus, sudah itu hidup tenang, nyaman, hanya untuk kepentingan diri kita. Sudah itu kalau mati kita langsung masuk surga gitu. Nggak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawabannya. Ditanya nanti, ada pertanggungjawabannya. Jangan konyol. Ada pertanggungjawaban kita. Nggak percaya? Kita lihat nih, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ada pertanggungjawaban hidup kita. Yesus beli kita kok ke darahnya. Loh, saya mau tanya nih, kalau Pak Krishna ini kan punya perusahaan nih, anak buahnya dia gaji. Ada Pak Bapak minta pertanggungjawaban mereka? Ya biar kelabai sekendak dia lah. Rusak perusahaannya. Orang Kristen kalau nggak ada pertanggungjawabannya, rusak kerajaan Allah. Pasti bikin malu. Tapi waktu kita sadar kita ada pertanggungjawaban kepada Tuhan suatu saat, kita tahu hidupku ini seharusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk disia-siakan. Ada Pak Agung kerja tidak bertanggung jawab sama bos. Ketika kamu kerja, ada dimintanya pertanggungjawaban. Bahkan setiap hari ya ditanyain, betul? Lah kita suatu saat karena
Karena pertanggungjawabannya nak kaget katanya. Nunggu nanti sudah dipanggil baru bertanggung jawab. Jadi santai, banyak orang Kristen jadi santai. Jadi tenang-tenang aja dia. Nggak sadar dia. Hidup ini seperti uap, kata firman Tuhan. Sebentar saja lalu lenyap. Sudah itu manusia satu kali dia mati, sudah itu dia dihakimi. Akan ditanya pertanggungjawabannya. Betul ada jaminan dari Yesus, tapi kita diminta pertanggungjawabannya. Apa? Selama kita hidup ngapain kita? Siapa yang mau nanti waktu di depan Tuhan, Tuhan lihat segala perbuatan kita yang baik. Kita ini jangan cuman bangga dengan status orang Kristen yang nanti pasti masuk surga saja. Siapa yang mau di surga itu dapat mahkota. Mahkota kehidupan. Siapa yang mau tempatnya itu bukan di Taman Firdaus, tapi di dalam ruangan bersama-sama dengan tuannya. Ada apalah di taman bejadilah aku pacak main bola. Jangan. Kalau bisa kita dapat mahkota dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Bukan hanya ayat ini, kita lihat ayat lanjutnya 1 Petrus 4 ayat 5. Dikatakan apa? Tetapi mereka harus memberi, ada kata apa? Harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti hidup ini ada pertanggungjawaban enggak? Di ayat yang lain Yesus bilang gini, setiap kata-kata yang sia-sia kau ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan hidup kita, perkataan kita pun harus dipertanggungjawabkan. Saudara baca itu Injil. Jadi makanya semakin kita dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin hati-hati dengan mulut ini. Kenapa? Tuhan minta pertanggungjawaban. Karena dari mulut ini kita bisa memuliakan Allah, tapi dari mulut ini juga kita bisa mengutuk orang, mencelakai orang. Hati-hati. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau teladan kita Yesus sebagai anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka hidup kita seharusnya kita sadar hidup kita ini untuk Tuhan. Kesempatan kita hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Matius 5 ayat 16 dikatakan apa? Biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Orang yang melihat, bukan kita yang ngomong. Orang yang melihat. Nggak perlu banyak omong kita. Biarlah orang yang menceritakannya. Saya kalau orang sudah cerita, aku lakukan ini, semua ceritanya tentang kebaikan dirinya, saya nggak begitu tertarik. Tapi ketika ada orang lain ngomong, itu loh, itu jemaatnya, itu temannya Bapak ya, atau itu jemaatnya Bapak ya. Orang ini luar biasa loh Pak. Banyak nolong orang ini. Padahal saya nggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Itu tertarik saya dengar dia. Karena apa? Karena orang lain yang cerita. Dan itu berarti orang ini mengerjakan sesuatu yang baik bukan untuk dipuji oleh otoritasnya. Dia melakukannya untuk Tuhan. Itu baru luar biasa. Saya tutup di sini. Berapa hari yang lalu, waktu ada berita tentang salah satu pendoa syafaat, punya keluarga, punya suami sakit. Hasil tes ininya semua, labnya, mengerikan. Mengerikan sekali. Saya cuma bilang sama orang ini,
doakan suamimu, kami berdoa bersama-sama dengan kau, dan pegang dia, ajak dia nyembah Tuhan. Minta sama Tuhan kesempatan untuk dia hidup. Karena kalau dari hasil ininya, semuanya merah. Sampai ke, saya ngelihat itu hasil lab yang paling mengerikan yang pernah saya lihat. Kalau dalam pikiran saya, lewat ini, pikiran ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan ingatkan saya bahwa Dia pemilik kehidupan. Bukan pikiran kita, Dia pemilik kehidupan. Dan saya tiba-tiba, saya ingat dengan satu pujian, saya kirim ke dia, saya kirim ke tim pendoa syafaat. Wah, semua pada bergairah. Pastor, luar biasa ya, ternyata pujian lagu lama itu membuat kita ingat kembali bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand and worship as we lift your holy name. Oh, you are great, you do miracles so great, you don't know none like you. There is none like you. Oh, you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. God, you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. God, you are great, and miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. God, Bapa kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, hari ini kami hidup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Dan saudara tahu, dalam waktu beberapa hari ketika kami melakukan itu terhadap saudara kami ini, dia mengirimkan pesan bahwa 2 hari yang lalu tiba-tiba suaminya mengalami pemulihan dari Tuhan. Hasil labnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia mengatakan terima kasih. Diingatkan kembali bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan. Diingatkan kembali bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dia besar, dia ajaib. Dia sanggup, dia mampu. Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dan hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Sister ini mengatakan terus doakan kami pastor. Karena saya rindu, saya dan suami terus melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini memang jahat, hari-hari ini memang menakutkan, hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan pengharapan. Tapi biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita mau mengatakan, God, you are great. You do miracle so great. Tuhan, kau besar, kau ajaib Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang bisa aku pikirkan dan doakan. Dan itu akan nyata di dalam kuasa yang bekerja di dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, bisnisku, rumah tanggaku Tuhan. Bapa, biarlah ini pujian mengingatkan kami terus betapa besarnya Engkau Tuhan. Kau jauh lebih besar daripada masalah-masalah besar kami hari-hari ini. Kau jauh lebih dahsyat Tuhan daripada apapun yang bisa membuat kami merasa khawatir dan takut. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kalau kami masih hidup, artinya kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan berkarya melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan sampai cucu cicit kami. Mereka akan menjadi generasi yang tidak pernah lalai Tuhan, dan selalu menjaga hal-hal yang kekal yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami mewarisi Tuhan, kami rindu mewarisi hal yang kekal. Kami gak mau Tuhan generasi kami berikutnya menjadi generasi yang melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk saat ini. Tapi kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan siapapun,
kami tidak akan berhenti menceritakan kebesaran Tuhan. Kami tidak akan berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kami tidak akan berhenti menceritakan betapa Tuhan rindu semua orang mengikuti Dia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat City Blessing Palembang. Seperti yang gembala kita akhir-akhir ini bagikan mengenai kesempatan, mari kita sebagai satu jemaat juga memakai kesempatan kita dalam hal ini, kesempatan untuk memberi gitu. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada atau bahkan banyak saudara seiman kita yang mengalami kelemahan tubuh maupun sakit penyakit, mari kita memberi. Memberi juga seperti yang dibagikan oleh gembala kita, memberi bukan hanya perkara memberi secara materi, tetapi kita juga bisa memberi secara, baik itu kita memberikan perhatian kita, memberikan kata-kata kita yang membangun, dan memberikan doa-doa terbaik kita. Dan saya percaya gitu, ketika kita mempunyai hati yang rindu untuk memberkati, rindu untuk memberi kata-kata yang membangun maupun doa-doa kita kepada Tuhan, saudara-saudara seiman kita akan diberkati gitu, dan mereka akan bisa lebih bersemangat gitu di dalam menghadapi masa-masa yang sulit gitu. Minimal mereka, saudara seiman kita bisa merasakan kalau kita ada bersama-sama mereka gitu. Mereka bisa merasakan kalau kita ini siap menolong mereka gitu. Kita bisa mensupport saudara-saudara seiman kita. Sebentar kita akan memberi, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih bahwa waktu yang indah ini kami boleh menikmati Tuhan makanan rohani kami. Biarlah Engkau Allah yang terus bekerja di dalam hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh jadi anak-Mu yang semakin kuat di dalam Engkau. Kami ucap syukur Tuhan, juga sebentar kami akan memberi. Biarlah Allah yang terus Tuhan memurnikan hati kami di dalam hal memberi. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang terus mengajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan kami membawa persembahan kami dengan hati yang sadar Tuhan, kalau Engkau Allah yang jauh lebih dulu memberi kepada kami, bahwa Engkau Allah yang jauh lebih banyak Tuhan memberi kepada kami. Tuhan, biarlah Tuhan Kau dapati kami sebagai satu jemaat City Blessing mempunyai hati seorang hamba Tuhan, hati yang mau taat dan setia di hadapan Engkau Tuhan. Kami mempersiapkan, kami menyisihkan Tuhan buat setiap hal-hal pemberian kami yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan buat setiap pemberian kami itu indah Tuhan di mata-Mu, dan kami percaya Tuhan Allah yang terus menambah-nambahkan hikmat untuk kami mengelola keuangan kami. Engkau Allah yang terus memberikan kami peluang-peluang yang baru. Biarlah Engkau Allah yang terus Tuhan bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak almarhum Bapak Rudi Chandra, suami dari Ibu Mulyati gitu, ayah dari Bapak Handoko Kohanhan, dan juga Ibu Fani, Ibu Livang gitu. Jadi semoga penghiburan dari Roh Kudus itu sempurna atas kehidupan mereka. Sebentar kita akan mendengarkan, kita akan menonton video
persembahan pengumuman, saya persilakan untuk tim multimedia. Sekian. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, saya Hadi Wijaya akan menyampaikan pengumuman di minggu ini. Berdoa adalah salah satu bukti kita mengandalkan Tuhan. Mari ikuti doa jemaat dan doa syafaat di minggu ini. Dan bagi jemaat yang belum bergabung dalam kelompok sel, saya mengajak kita semua untuk bergabung dalam kelompok sel. Dan berikut jadwalnya. Kalian anak muda, mari ikuti ibadah youth yang akan dilakukan di bulan ini. Dan berikut jadwalnya. Dan tidak ketinggalan juga, untuk para tim pelayan, akan ada pertemuan pelayan di bulan ini. Mari kita setia dan terus mendukung pelayanan City Blessing Jambi, Muara Bungo, dan Convention Ministry Palembang. Jaga dan merawat adalah bukti kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Mari kita dukung renovasi tempat ibadah kita. Sekian pengumuman di minggu ini. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa, Yesus memberkati. Baik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya minta kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Begitu juga dengan saudara-saudara di rumah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu.
ku cintakan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Kami bersyukur kami hari ini boleh beribadah. Janji firman-Mu mengatakannya Tuhan, kalau kami beribadah kepadamu, Kau akan memberkati makanan kami, Kau akan memberkati minuman kami, bahkan Kau memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan bisnis dan usaha kami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari arahkan hati kita, pikiran kita, roh kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya dari Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa sepakat seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.